Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini ada sebuah koper dari DeWalt ya. Isinya adalah mesin impact crank cordless kelas menengah terbaru dari brand DeWalt. Ini baru saja diperkenalkan di ajang Gias kemarin oleh DeWalt Indonesia dan sekarang sudah dipasarkan secara resmi. Untuk tipenya adalah DCF 892. Jadi untuk DCF 892 ini diklaim oleh DeWalt sebagai impact crank kelas menengah ya, impact crank kelas menengah. Karena untuk impact wrench yang entry level ada yang versi atomic yang kemarin sudah kita ulas juga, yaitu DCF 922. Untuk entry levelnya saja tenaganya udah gila ya teman-teman ya. Kemarin kita coba itu gila sekali untuk DCF 922. Dan untuk kelas paling atas, impact wrench kelas paling atas dari brand DeWalt adalah DCF 899. Nah, itu bagaimana lagi tenaganya ya, 899. Ya, kalau ada rezeki nanti akan kita ulas juga ya. Jadi, untuk mengisi kekosongan di lini kelas menengahnya, DeWalt Indonesia mendatangkan DCF 892 ini. Nah, bagi kalian pecinta DeWalt, agar selalu update mengenai produk-produk terbaru DeWalt ya, kalian boleh follow Instagram mereka di DeWalt ID nih. Ya, silakan di-follow agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai produk-produk yang akan rilis ke depannya. Dan jangan lupa juga subscribe untuk YouTube channelnya mereka. Nih, ada nih. Pokoknya kalau mau tahu informasi tentang produk DeWalt ada di situ semua. Oke, tidak usah panjang lebar lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian penasaran nih dengan performa impact wrench kelas menengah nih, kelas menengah ya dari brand DeWalt DCF 892 ini, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita unboxing terlebih dahulu, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, untuk kemasan produknya, ini adalah box T-Stack khasnya DeWalt ya, jadi bisa ditumpuk-tumpuk nih. Ada keterangannya juga di sini, ada penjelasannya di sini, nanti akan saya jelaskan. Tetapi untuk T-Stack yang kali ini agak sedikit berbeda ya untuk boxnya ya. Ini lebih besar, dan untuk handle-nya ada dua nih. Ada di depan dan ada di atas. Handle-nya juga beda teman-teman, kalau saya ambil aja ya biar lebih jelas ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini dia. Ini T-Stack juga, tapi berbeda. Ini handle-nya ada karetnya. Di sini nih, ada karetnya. Jadi lebih grippy, lebih enak kalau bersentuhan dengan kulit. Sementara kalau yang biasa seperti ini nih, ini plastik aja ya, plastik aja. T-Stack itu bagaimana Bang? T-Stack ini, begini T-Stack. Nah, bisa kita tumpuk-tumpuk ya. Nih. Nah, ini dia. Penguncinya ada di sini ya. Nah, ini udah bisa kita angkat-angkat nih. Atau biar lebih enak, yang ada handle di atas tadi, di bagian atas. Buka dulu ya. Nah. Nah, ini kan ada handle-nya nih, bagian atas nih. Ya kan? Nah, ini enak nih. Tinggal angkat seperti ini. Nah, begini ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Itu untuk penjelasan T-Stack itu bagaimana. Nah, kalau kita lihat di buku yang kita dapatkan di paket pembelian tadi ya, tergantung tadi. Nah, ini nih, T-Stack nih. Jadi, ya kurang lebih sama nih keterangannya. Bisa disusun-susun seperti ini. Tapi untuk trolinya ini kita harus beli sendiri ya. Beli terpisah ini untuk trolinya. Nih. Oke, lanjut ya. Kita lihat nih, apa saja yang kita dapatkan pada paket pembeliannya. Saya turunkan dulu. Kita buka ya. Wih. Nah, ini teman-teman nih. Pada paket pembelian ada buku panduan penggunaan DCF 891 892. Ini bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian mau baca silakan diterjemahkan. Lalu ini ada kontak center dari DeWalt nih Indonesia di ini nih bisa kelihatan ya, standar charter building. Lalu ada kartu garansi. Garansinya 3 tahun ya. Garansi mesin 3 tahun, garansi mesin dari DeWalt ini. Mesinnya 3 tahun dan untuk baterainya adalah 1 tahun ganti baru. Jadi kalau ada kerusakan terhadap baterainya ini tidak diservis lagi, kalian bawa aja ke service centernya. Langsung ditukar baru sama DeWalt Indonesia.
Nah, ini kita dapat 2 baterai. 2 baterai 5Ah ya, teman-teman ya. 5Ah, mantap sekali ya. 2 baterai 5Ah. Dapat chargeran DeWalt yang DCB115. Lalu dapat klip. Dan terakhir ini mesinnya nih. Nah, ini mesinnya teman-teman ya. Ini dia. Mantap ya. Kalau dibilang gede enggak ya? Dibilang gede enggak ini teman-teman. Compact ya. Mantap ini. Oke, untuk pembahasan build quality kayaknya kita skip aja ya. Karena ini adalah seekor DeWalt. Saya sudah beberapa kali mereview produk DeWalt. Gak ada yang mengecewakan ya teman-teman ya. Material bahannya rata-rata bagus ya. Sama, ini juga bagus ya. Dan yang kemarin kita temukan isu baterai goyang pada DCF922. Kali ini kita tidak temukan lagi nih. Ini baterainya sudah terpasang dengan sempurna ya, tidak ada goyang-goyang lagi. Lalu untuk desainnya sendiri, ini kalau kita lihat spek tertulisnya, ini bisa dikatakan bodinya kecil teman-teman. Karena untuk spek tertulis, torsi maksimalnya itu untuk membuka di angka 1000 Nm lebih. Untuk mengencangkan di angka 800 Nm lebih. Jadi biasanya nih ya, untuk impact range dengan torsi seperti itu, biasanya bodinya bongsor-bongsor. Nah, kali ini nih, bisa dikatakan tidak terlalu ya. Ya kalau kita bandingkan dengan DCF922 jelas ini lebih besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan impact range sekelas ya dari brand yang lain, ini jauh lebih kecil dan jauh lebih ringan. Padahal baterai yang kita gunakan juga 5Ah. Nanti kita akan timbang di spesifikasi ya untuk beratnya berapa. Selanjutnya untuk fitur. Untuk fiturnya ya ini bisa dikatakan hampir sama atau hampir mirip dengan impact range yang kemarin kita ulas DCF922. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama anvil-nya ini sudah ada detent pin ya. Ini namanya detent pin yang bisa keluar masuk ya. Kalau ada tekanan dia akan masuk. Nah, nih. Jadi gunanya adalah untuk mengunci agar kunci shock itu pada saat kita gunakan tidak lepas gitu ya teman-teman ya, detent pin ini. Lalu berikutnya di sini ada beberapa pengaturan. Ini adalah fitur unggulan dari DeWalt DCF892 ini ya. Nah, ini untuk tombol-tombolnya juga tactile ya. Tactile teman-teman, atau tactile itu gimana ya? Dia kalau kita tekan itu tidak masuk dia balik lagi, dan ini enak sekali. Feels untuk menekannya itu enak. Di sini ada 1 2 3 4. 4 pilihan ya modenya ya. Untuk keterangan lebih lengkap nih. Saya cantumkan di sini ya untuk keterangannya. Ada 4 pilihan. Cara memilihnya dengan menekan tombol ini ya. Nih. Lalu untuk LED LED-nya ini tidak akan menyala kalau kita tidak nyalakan. Jadi lebih hemat baterai, teman-teman. Nyalakannya bagaimana? Nah, ini ada tombolnya, teman-teman. Ini juga untuk tingkat brightness-nya bisa kita atur. Ada 3 tingkatan, 1, 2, dan 3. Ya, ada 3 tingkatan di sini. Lalu ada ya seperti biasa ya, reversible, putaran kanan, putaran kiri. Untuk triggernya ada variable speed, semakin kencang kita atau semakin dalam kita menekan, maka kecepatan putarannya akan semakin kencang. Lalu ada indikator baterai pada baterainya. Nah, ini nih, untuk yang precision screw, kalau kita buat ke arah sebaliknya, arah putaran sebelah kiri ya, atau untuk membuka, dia, ini nih, kalian lihat aja ya. Nah, jadi lamban ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita tekan yang angka, dia biasa ya. Biasa. Perbedaannya tadi ada di precision screw-nya ini ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk spesifikasi, langsung saja kita ukur menggunakan alat yang saya miliki. Untuk spesifikasi, baterai yang kita dapatkan adalah baterai 5Ah 20 volt. Dan untuk chargeran kita langsung uji saja. Ini kalau yang DCB115 ini maksimalnya di angka 90-an watt ya, 90-an watt maksimalnya. Biasanya kalau baterainya benar-benar kosong dia tidak langsung 90. Nanti kalau sudah hampir mendekati penuh dia akan naik ke 90. Sudah menyala? Ya benar ya, 82 ya. Karena untuk baterainya sendiri sini hanya 1 titik tadi ya. Nah, hanya 1 titik. 82,5 nanti akan naik di maksimal 90 watt. Kita tunggu baterainya sampai penuh, berikutnya kita akan uji RPM-nya. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh teman-teman. Lampunya sudah tidak berkedip-kedip lagi, arusnya juga sudah di-cut ya. Dan untuk mengisi baterai dari 1 titik tadi sampai dengan penuh seperti ini membutuhkan waktu 1 jam
hampir 2 jam lah ya, tapi tidak sampai 2 jam. 1 jam hampir 2 jam gitu, tapi tidak sampai 2 jam ya. Sekarang kita akan langsung uji RPM di position precision screw terlebih dahulu ya. (2317 RPM. Kecepatan nomor 1 di angka 600-an RPM. Kecepatan nomor 2 1207 RPM. Kecepatan nomor 3 sama seperti di posisi precision screw ini ya teman-teman ya, di angka 2300-an ya teman-teman. Dan untuk precision screw ini kalau kita posisikan seperti ini, nanti akan saya tunjukkan pada saat saya uji performa aja ya, biar lebih jelas. Karena kalau disampaikan dengan kata-kata agak susah juga teman-teman ya. Karena ini ada fungsinya ya, ada fungsinya. Jadi ini menjaga agar kalau kita menggunakan precision screw itu tidak ngerusak ya, nggak ngerusak ulirnya atau nggak ngerusak kepalanya ya, dengan adanya fitur ini nih. Nanti kita akan langsung peragakan aja ya, karena kalau diutarakan dengan kata-kata sulit saya. Selanjutnya beratnya ya, berat include dengan baterai 5Ah. Nah, hanya di angka 2,3 kilo loh teman-teman. Bisa dikatakan ini bobotnya ringan ya, untuk sekelas 1000 Nm. Untuk torsi maksimalnya bisa sampai dengan 1080 Nm ya. Dan untuk anvilnya ini menggunakan D10 pin setengah inci ya, setengah inci. Untuk dimensinya sendiri include dengan baterainya. Untuk tingginya itu di angka 26 cm ya teman-teman ya. Untuk tingginya, untuk lebarnya itu di angka 19 cm. 19 cm nih untuk lebarnya dari anvil, ujung anvil sampai dengan belakangnya ini ya. Oke, sekarang kita akan uji torsinya. Untuk spek tertulis ya, torsi maksimal untuk membuka di angka 1000 Nm, 1000 lebih ya, 1000 Nm lebih. Dan untuk mengencangkan itu di angka 800 Nm, 800 Nm lebih. Tetapi sangat disayangkan, untuk kunci momen yang saya miliki ini maksimal dia di angka 810 ya, 810 Nm maksimalnya teman-teman. Jadi saya nggak bisa uji lebih dari 810 Nm. Ya nggak apa-apa ya. Yang ada cuma segitu ya. Untuk membuka nanti kita akan uji di maksimalnya 800 dan untuk mengencangkan di angka 800 juga ya. Langsung saja. Ini saya akan uji bertahap 600, 700, 800. Pertama di angka 600 Nm. Selanjutnya 700 Nm ya. 700 Nm. 700 Nm. Dan terakhir angkanya 810 Nm ya, mentok nih 810 Nm. 800 Nm. 600 Nm. Wow. Enteng sekali. 600, 700 Nm. 700 juga gampang sekali. 800 Nm. Wah, kayaknya memang bener-bener harus 1000 ya, biar ada effortnya sedikit. 600, 700, 800 sebentar saja langsung kebuka ya, nggak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita akan uji untuk torsi mengencangkannya ya.
Kita akan melakukan pengujian terbalik. Saya akan eratkan baut yang ada di sini menggunakan impact wrench-nya. Nanti kita akan ukur menggunakan kunci momen di angka 800 Nm. Nanti kalau langsung klik di angka 800 Nm berarti memang untuk torsi mengeratkan dari impact wrench ini di angka 800-an ya. Langsung saja kita coba. Saya akan coba mode precision screw yang ini. Oke, udah ya, berapa detik tadi tuh? Lebih dari 5 detik kali ya. Nih, biar lebih yakin. Ini juga mantap ya, ada mode yang menjaga agar baut tidak rusak. Jadi pada saat kita gunakan dan dia sudah kena tekanan, dia akan mati terlebih dahulu. Kalau kita tekan lagi triggernya, dia akan menyala lagi. Nah, ini menjaga agar baut tidak rusak ya. Seperti ini nih, contohnya nih. Nah, mati terlebih dahulu. Tapi kalau masih kita tekan triggernya, dia akan lanjut lagi berputar. Pada saat mati itu menandakan bahwasanya untuk bautnya itu atau skrup atau apapun lah yang kita kencangkan itu sudah kencang ya. Tapi memang torsinya belum sampai ke angka 800-annya itu. Ini udah kencang. Langsung saja kita melakukan pengujian terbalik ya. Ini di angka 800 Nm. Ini ya. Ya. Sepertinya benar ya, di angka 800-an. Tidak bergeser ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin impact wrench dari DeWalt DCF 892. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah. Silakan dituliskan pada kolom komentar. Ramaikan di situ. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan aja biar nggak panjang lebar dan mempersingkat durasi juga ya. DCF 892, ini kelas menengah tapi luar biasa menurut saya. Bodinya bisa dikatakan kompak ya untuk kelasnya, tetapi untuk torsinya gila. Torsinya gila ya. Kalau hanya untuk membuka di angka 1000 Nm, untuk impact wrench murah juga ada yang bisa sampai dengan 1000 Nm. Tapi untuk torsi mengencangkan atau torsi mengeratkan, ini sampai dengan 800 Nm. 800 Nm ya, mantap menurut saya. Saya pernah uji untuk impact wrench yang menggunakan listrik PLN di angka 600 watt atau 700 watt, saya lupa ya. Itu maksimalnya di angka 400 Nm untuk torsi mengencangkannya. Untuk torsi membukanya itu memang bisa sampai dengan 1000 lebih ya. Nah, ini hanya menggunakan baterai ya, tapi untuk torsi mengencangkan bisa sampai dengan 800 Nm. Dan untuk membuka tadi pada saat kita uji coba ya, membuka di angka 800 Nm cepat dan ringan sekali ya. Cepat dan ringan sekali teman-teman. Ya memang torsi untuk membuka pada spek tertulis ini bisa sampai dengan 1000 Nm lebih. Tepatnya di angka 1086 yang tertulis ya. Jadi wajar kalau 800 Nm enteng bener ya, bukanya tinggal langsung kebuka. Jadi kalau kalian memang sedang mencari impact wrench untuk kebutuhan kerja, ini pas ya menurut saya. Ya kalau dari katalog DCF 892 ini memang pangsa pasar untuk kegiatan industri ya, untuk kegiatan industrial. Seperti pertambangan, lalu untuk konstruksi, MEP. MEP itu kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Artinya mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing. Plumbing itu apa ya? Perpipaan teman-teman, perpipaan ya. Dan untuk harganya sendiri di pasaran ini adalah 4,6. Saya dapatkan harganya di angka 4,6. Dan ada yang menjual sampai dengan rentang harganya 4,6 sampai dengan 5 juta ya, tergantung toko yang menjual. Dan pertanyaannya, apakah layak dibeli dengan harga segitu? Jawaban saya ya, kalau ditanya seperti itu, ya layak ya, layak teman-teman. Saya nggak mengatakan murah, ingat ya, saya nggak mengatakan murah ya, layak. Alasan pertama, garansinya nggak main-main, 3 tahun mesin dan 1 tahun baterai ganti baru. Nggak ada diperbaiki-perbaiki ya, langsung ganti baru untuk baterainya. Yang kedua, alasan kedua nih, kualitasnya.
Ini adalah sebuah DeWalt ya, sebuah DeWalt. Saya rasa kita sepakat dengan reputasi DeWalt yang memang terkenal bagus ya. Lalu alasan ketiga adalah paket pembeliannya. Dapat koper T-Stack ya, lalu dapat 2 baterai, 5 Ah. Nggak 4 Ah lagi, 5 Ah ya. Fast charging dan unit mesin. Kalian boleh lihat ya, kalian boleh lihat berapa harga satuan baterai DeWalt 5 Ah. Belum lagi yang lain ya. Kalau nggak salah itu di harga 1.300.000-an untuk baterainya saja. 1 buah ya. Ini ada 2 buah. Belum lagi yang lain. Lalu alasan keempat, alasan terakhir nih ya, ekosistemnya. Ekosistem Power Tools DeWalt lengkap ya. Dengan 1 baterai kita bisa menggunakan banyak alat. Jadi menurut saya apa yang kita bayarkan ya sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar DCF 892 ini bisa dituliskan pada kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.